Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Fira Putri Anggriani, NIM 08201050 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kali ini saya akan menjelaskan di buku Walpol halaman 494, tepatnya di 12.51. Saya akan membahas tentang persamaan linear, regresi linear sederhana. Dan di sini saya sudah memasukkan data-datanya, yaitu ada E, Y, dan juga ada X. Kemudian di sini saya sudah copy kedua datanya, dan di sini saya akan mengerjakan yang Y kuadrat, X kuadrat, dan XY-nya. Oke, sekarang kita mulai aja. Jadi yang pertama yang Y kuadratnya. Kita menggunakan rumus sama dengan yang Y kita klik, kemudian kita angkatkan dengan 2. Kemudian kita enter. Setelah mendapatkan hasilnya, kita klik lagi dan juga tarik sampai bawah. Nah, nanti dia akan muncul hasilnya semuanya. Selanjutnya yang di X2. X2 itu juga sama, menggunakan rumus sama dengan kita klik yang X1-nya, kemudian kita pangkatkan, kita klik, dan kita blok sampai di bawah. Kemudian yang XY-nya itu sama dengan rumus sama dengan X-nya dikalikan dengan Y-nya. Kita enter, dan ini dia hasilnya. Kemudian kita klik lagi, kita seret sampai di bawah. Setelah semuanya kita selesaikan, selanjutnya kita menjumlahkan. Kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya dari awal sampai yang di akhir. Kemudian kita enter. Setelah jadi semua datanya ini, kemudian kita klik lagi dan kita seret sampai ke samping. Nah, sehingga dia menghasilkan nilai sendiri. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, dan juga Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 1X kuadratnya. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kita lihat di sini yang X kuadratnya, kita blok data awal sampai akhirnya, kemudian dikalikan dengan nilai Y-nya, sigma Y, dan kita blok dari data awal sampai akhir, kemudian kita kurangi dengan yang sigma X-nya awal sampai akhir juga, kemudian kita kalikan dengan XY-nya. Blok data dari awal sampai akhir, kemudian kita bagi dengan nilai N. N-nya itu ada 17. Jadi kita tulis 17 dikalikan dengan X kuadrat dikurang X sigma X-nya, kemudian dipangkatkan 2. Kita enter. Nah, ini dia jumlah hasil datanya. Sekian. Kemudian kita ingin mencari data hasil yang beta 0. Sini kita bisa memasukkan rumus dengan sama dengan, sini kita masukkan nilai Y-nya, kita blok data Y-nya dari awal sampai akhir, kemudian dikurangkan dengan nilai beta 1-nya, kita klik hasilnya, kemudian kita kalikan dengan yang data X-nya, kita blok dari awal sampai akhir, lanjut enter. Nah, di sini kita bisa melihat hasil datanya, kemudian yang di sini lagi
R kuadratnya. Kita di sini bisa masukkan nilai sama dengan beta 1-nya, kemudian dikalikan dengan sigma XY-nya dari awal sampai akhir, kemudian dibagi dengan nilai Y kuadratnya. Setelah itu bisa. Nah, setelah dapat hasilnya, kita ke yang Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X-nya. Ini kita menggunakan rumus sama dengan beta 0-nya sekian, kemudian ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan X. Kita blok data X-nya. Nah, jadi ini dia hasilnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan rumus sama dengan B0-nya, kita klik, kemudian kita tambahkan dengan beta 1-nya, kemudian kita kalikan dengan X. Setelah itu kita tambah dengan beta 1-nya lagi, dikalikan dengan X kuadrat. Dan kita enter. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya saya akan membahas soal di 12.54. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Ini saya sudah memasukkan data-datanya, kemudian di sini saya akan mencari Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1 dan dikali X2. Kemudian yang pertama kita cari yang Y pangkat 2-nya, Y kuadratnya, dengan cara sama dengan kita klik yang Y, kemudian kita kuadratkan. Kemudian kita enter, setelah itu kita klik lagi, kita tarik ke bawah dan nanti dia ada hasilnya sendiri. Nah, untuk yang X1 juga sama, rumus sama dengan kita klik yang X1, kemudian kita pangkatkan 2, kita enter, setelah itu kita klik dan kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan X2 ya, sama. Kita klik yang X2, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita enter, setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah begini, kita ke X1Y-nya ya. X1Y-nya itu dengan cara sama dengan kita klik yang X1, kemudian kita kalikan dengan bintang ini artinya dikali, kemudian kita klik yang Y. Kemudian kita enter, dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita klik lagi, kita geret ke bawah, nanti dia ada hasilnya sendiri. Yang X2 juga sama dengan X2-nya kita klik, kemudian kita kalikan dengan Y. Setelah itu kita klik lagi dan kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita ke X1, X2-nya, yaitu dengan cara sama dengan X1-nya kita klik, kemudian dikalikan dengan X2. Enter, dan ini hasilnya. Kita klik lagi, kita tarik sampai bawah. Nah, setelah semuanya jadi, kita total, kita jumlahkan semuanya dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya dari awal sampai yang akhir, dan kita enter.
Setelah itu kita klik lagi, kita tarik sampai ujung. Kita rapikan dulu. Baik, di sini saya sudah memasukkan rumus-rumus dan juga persamaan regresi bergandanya. Jadi sekarang kita akan mencari hasil dari rumus-rumus ini, kemudian kita masukkan ke persamaan regresinya. Yang pertama, kita langsung saja itu sama dengan sigma x1 kuadrat. Kita pilih yang x1 kuadratnya ini dari atas sampai yang ke bawah. Kemudian dikurangkan dengan buka kurung x1-nya. Kemudian kita tutup kurung, kita pangkatkan dengan 2. Kemudian dibagi dengan n. Ini ada 18. Kemudian kita enter. Baik, kita akan menggunakan rumus sama dengan x1 kuadrat. Ini x1 kuadrat, kita klik. Kemudian kita kurangin dengan ini, kita dalam kurungkan dulu karena ini perintahnya di dalam kurung x1. Kemudian kita pangkatkan dengan 2, tutup kurung, dibagi dengan n-nya ada 18. Kemudian kita enter. Kemudian untuk yang ini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan x2 kuadratnya kita klik, kemudian kita kurang, kita lihat sigma x2-nya, kita klik, sebelumnya kita kasih kurung dulu. Kemudian setelah kita klik, kita pangkatkan 2, kurung lagi, kemudian dibagi dengan 18. Oke, ini guys. Kemudian untuk yang sigma y kuadrat pangkat 2-nya, yaitu sama dengan sigma y kuadrat. Sigma y kuadratnya dikurangkan dalam kurung y ini, dikuadratkan, kemudian bagi dengan 18, n-nya 18. Oke, selanjutnya di sini ada x1y-nya. Kita lihat sama dengan x1y-nya, kita klik, kemudian kita kurangin dengan dalam kurung x1, kemudian dikalikan dengan y, dibagikan dengan n-nya 18, kemudian kita klik. Ini dia hasilnya. Selanjutnya yang ini. Mencari yang sigma x2y-nya. Dengan x ini x2y ya maksudnya. Ada
Lanjut kita mencari yang sigma X2Y sama dengan kita sama dengan kita cari ini X2Y-nya ini kita klik, kemudian dikurang, kemudian di dalam kurung X2-nya ini dikalikan dengan dalam kurung Y. Kemudian dibagikan dengan 18 M-nya. Hasilnya, kemudian yang ini. Ini adalah sigma X1, sigma X2-nya. Kita lihat di sini, kita rumus sama dengan sigma X1 dikalikan dengan sigma X2, kemudian dikurangkan dengan dalam kurung X1 dikalikan dengan X2 kurung dibagi dengan 18 M-nya tadi. Oke, kita enter dan ini di hasilnya. Kalau udah kayak gini, kita pindah ke yang B1, B2, dan yang A-nya. Kita lanjut ke sini. B1-nya yaitu dengan ini sama dengan sigma X ini kita klik, kemudian kita kalikan dengan yang sigma X1Y, kemudian dikurangkan dengan yang ini, kemudian dikalikan lagi dengan sigma X2Y, kemudian dibagi dengan X1 kuadratnya yang ini, kita klik, kemudian dikalikan dengan X2 kuadrat yang ini, kemudian dikurang dengan X1-nya, ini kita kasih di dalam kurung, dan kita X1-nya kalikan dengan X2 kuadrat, kemudian kita klik, ini di hasilnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang B2-nya. Dengan rumus sama dengan X1 kuadrat dikali yang X2-nya ini dikurangi dengan sigma X1 X2 ini, kemudian dikalikan dengan X2 sigma X2Y ini, kemudian dibagi dengan X1 kuadrat yang ini, dikalikan dengan X2 kuadrat, kemudian dikurang dalam kurung X1 dikalikan
X2 dikuadratkan dalam kurung. Hasilnya. Selanjutnya yang A. Yang A ini kita gunakan dengan sama dengan sigma Y-nya. Kemudian kita kurangkan dengan B1-nya. Kemudian kita kalikan dengan sigma X1. Kemudian dikurangkan dengan B2 dikalikan dengan sigma X2. Kemudian dibagi dengan nilai N-nya 18. Kemudian kita enter dan ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan persamaan regresi bergandanya. Di sini saya sudah memasukkan rumusnya. Kemudian kita tinggal saja memasukkan ini yang di sini sudah ada. Tinggal kita masukkan saja dengan menggunakan sama dengan A-nya ini, kemudian ditambah dengan B1-nya, kemudian ditambah dengan dan kita klik enter dan ini dia hasilnya. Ini dia hasil dari pengerjaan kita di 12.54. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di 12.55. Di sini saya sudah memasukkan data dari buku Walpole di 12.55. Kemudian ini persamaan dari regresi bergandanya dan ini persamaannya, rumusnya ini di bawah ini. Dan di sini saya sudah punya data-datanya, tinggal kita cari saja nilai-nilai yang belum ada di sini. Baik, kita mulai saja dengan X1Y-nya. Menggunakan rumus X1 dikalikan dengan Y. Kemudian kita enter. Nah, ini dia. Sudah dapat. Kemudian kita klik. Dan selanjutnya kita tarik sampai ujung. Ya, ada hasilnya, kemudian kita tarik lagi sampai bawah agar bisa mendapatkan hasil semuanya. Nah, kita bisa ini ya, kita bisa langsung dengan begitu supaya tidak lama. Selanjutnya yang X1, X2-nya kita menggunakan rumus sama dengan satunya kita klik, kemudian dikalikan dengan X2. Nah, seperti ini. Dan untuk memudahkan kita mencari hasilnya, mencari nilai selanjutnya, kita beri di sini adalah dengan dolarnya. Nah, di sini ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal klik seperti ini agar memudahkan kita untuk mencari hasil selanjutnya. Ini kita tarik saja sampai yang di 6. Dan kita tarik. Selanjutnya yang ini juga sama dengan X2-nya di sini kalikan dengan X3-nya di sini. Jangan lupa kita kasih dolarnya supaya memudahkan kita untuk menghitung yang lainnya. Kita tarik sampai di yang 6. Kemudian kita tarik lagi ini ke bawah agar kita dapat hasilnya yang ini. Kemudian kita ke X3-nya, dengan rumus sama dengan kita klik yang bagian X3, kemudian dikalikan
dengan X4. Jangan lupa ditambah X dolarnya juga. Setelah itu, enter. Setelah kita enter, kita tarik sampai ke X3, X6-nya, juga sampai ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya juga sama. 4-nya diklik, kemudian dikalikan dengan X5, jangan lupa ditambah dolarnya, kemudian kita enter. Ini dia hasilnya. Kemudian kita seret dia ke samping dan juga ke bawah untuk mendapatkan hasil lainnya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan rumus yang biasa saja, yaitu sama dengan X1 kuadrat. Kita klik X1-nya, kemudian kita kuadratkan. Kita pangkatkan 2. Kita enter, dan ini dia hasilnya. Kemudian kita klik dan kita tarik sampai bawah agar dapat hasil lainnya. Selanjutnya yang ini, kita klik X2-nya, kita pangkatkan 2, kemudian kita klik, kita seret sampai bawah. Ini dia. Ini. Dan kita pangkatkan 2. Kita tarik lagi sampai bawah. Begitu juga dengan X5 pangkat 2-nya, sama kita klik dulu yang X5, kemudian kita kuadratkan, enter, dan kita klik hasil, kita seret sampai yang ke bawah. Ini dia hasilnya, dan sama dengan 6. Kita kuadratkan, kemudian kita tarik juga sampai ke bawah. Ini dia hasilnya semuanya. Ini sudah kita kerjakan semua, hasil-hasilnya sudah ada juga. Selanjutnya kita akan ke persamaan. Selanjutnya untuk mencari nilai sigma semuanya, kita klik yang bawah ini dengan menggunakan sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari atas sampai bawah, kemudian kita enter. Selanjutnya kita klik dan kita seret sampai akhir. Nanti ada datanya. Ya. Kalau sudah begitu, kita copy yang ini agar memudahkan kita untuk mengerjakan persamaan-persamaan. Copy, taruh di bawahnya. Selanjutnya kita akan memakai
matriks A. Di sini nanti kita akan menggunakan sigma ada di sini. Baik, yang pertama di sini kita bisa menuliskan jumlah n-nya, yaitu ada menggunakan rumus sama dengan 16. Kemudian di sini sama dengan sigma x1-nya. Kemudian sama dengan sigma x2-nya. Kemudian sama dengan sigma x3-nya. Kemudian sigma x4. Kemudian sigma x5. Sigma x6. Nah, setelah itu ini kita memakai dengan berurutan ya. Jadi di sini mulai dari n, x1, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Kemudian di sini x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6. Selanjutnya yang ini kita menggunakan dengan rumus sigma 1. Di sini menggunakan rumus sigma 2. Ini menggunakan rumus sigma 3. Ini menggunakan rumus sigma 4. Ini menggunakan sigma 5. Dan yang terakhir sigma 6. Baik, selanjutnya di sini kita mencari dengan rumus sigma x1 kuadrat. Kita cari dulu. Ya. Dan kita enter. Setelah itu di sini kita mulai dari x1, x2, sigma x1, x2 kita cari. Ini, kemudian kita enter. Di sini kemudian sigma x1, x3. Sini x1, x4-nya. Ini x5, x1, x5-nya. Ini x1, x6-nya. Setelah itu yang di sini kita memakai dengan rata ya, x1, x2, x1, x3, x1, x4, x1, x5, x1, x6. Mulai lagi. Ini x1, x2, x1, x3 sama dengan x1, x4 sama dengan 1 x5 sama dengan 1 x6. Jika sudah, kita lanjut ke sebelahnya. Di sini kita bisa menggunakan x2 kuadrat sama dengan x2 kuadrat. Cari dulu x2-nya. X2 kuadrat nih dia, kita klik. Kemudian kita enter. Setelah itu di sini kita menggunakan x2, x3 dan sampai seterusnya. Cari ya x2, x3-nya. Kemudian kita enter. Kita sama dengan lagi. Kita enter. Kemudian
sama dengan lagi, kita klik. Kemudian yang di sini, untuk yang di sini kita bisa memakai dengan X2, X3 sampai X2, X3 sama dengan X2, X3. Oh ini X2, X3. Kemudian kita klik. Sini kita menggunakan X3 pangkat 2. Klik selanjutnya kita menggunakan X3, X4. Sama dengan X3, X4 sama dengan X5, X3, X5 sama dengan X3, X6. Setelah itu kita lanjut ke sampingnya lagi. Sampingnya sini dengan menggunakan X2, X4. Kita cari X2, X4. Ini dia. Sama dengan dulu. X2, X4. Kita klik. Kemudian di sini sama dengan kita bisa memakai X3, X4. Enter. Kemudian yang di sini kita pakai X4 pangkat 2. Ini dia. Kemudian yang ini kita menggunakan X4, X5 dan X4, X6. X4, X5. Kemudian di sini X4, X6. Terus selanjutnya yang ini kita bisa menggunakan dengan rumus X2, X5. Kita cari dia X2, X5, kemudian kita enter. Dan di sini kita gunakan dengan X3, X5. Dia X3, X5. Kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa gunakan dengan X4, X5. Kemudian kita enter. Kemudian yang di bawah sini kita gunakan dengan X5 pangkat 2. Ini dia, kita enter dan ada hasilnya. Selanjutnya pakai X5, X6. Kita gunakan sama dengan X5, X6. Dan kita enter. Dan yang terakhir, kita bisa pakai dengan X2, X6. Enter. Selanjutnya kita pakai X3, X6. Kita berurutan ya. Kemudian
4x6, kemudian gunakan yang 5x6, dan yang terakhir kita gunakan dengan x6 pangkat 2 dan kita itu kita ini adalah dari matriks A. Ini dia. Selanjutnya kita akan mencari matriks A. Baik, yang pertama ini adalah nilai dari sigma Y. Ini kita gunakan sama dengan, kita klik yang Y, kita enter. Setelah itu kita gunakan dengan sama dengan sigma X1Y. Kita cari ini dia X1Y. Ini berurutan, kita pakai X2Y, X3Y, X4Y, X5Y, dan X6Y. Ini dari X1Y, kemudian X2Y, kemudian X3Y, kemudian X4Y, kemudian X5Y, dan juga X6Y. Baik, di sini saya sudah memasukkan data matriksnya. Ini ada matriks A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Di sini saya A1 sampai A7 saya copy dari A1, kemudian akan saya ganti dengan matriks H. Baik, yang pertama ini kita masukkan saja sama dengan matriks H. Enter. Kita blok sampai bawah. Nah, seperti ini. Untuk yang A1, untuk yang A2-nya ini sama dengan matriks H-nya, kemudian kita enter, kemudian kita blok sampai bawah. Untuk yang 3, di yang 3 sini kita ganti dengan matriks H, kemudian kita seret sampai bawah. Kemudian yang A4 juga sama dengan ganti dengan matriks H, A5-nya juga. Dan di sini ada A6, dan A7-nya juga. Selanjutnya kita akan mencari nilai determinan A, itu dari A1 sampai A7 dan juga B1 sampai B7. Baik, kita akan langsung saja dengan determinan A-nya itu yang menggunakan rumus sama dengan matriks determinan ini, yang ini. Kemudian kita buka kurung yang A, determinan yang A. Ini kita blok dari awal sampai akhir. Itu enter. Ya sudah, kita ini determinan A1 sampai A7 sama rumusnya dengan determinan yang A.
dengan rumus M dalam buku kurung. Kita blok datanya, kemudian A2, kemudian yang A3, kemudian yang A4, kemudian yang A5, kemudian yang A6, kemudian yang determinan A7. Baik, setelah itu kita akan mencari yang B1 sampai B7-nya. Kita menggunakan rumus sama dengan A1-nya dibagi dengan A, begitu juga dengan B2 dan sampai B7. Sama dengan yang A2 dibagi A, kemudian A3 dibagikan dengan A, kemudian A4 dibagikan dengan A, kemudian A5 dibagikan dengan A, 6 dibagikan dengan A, A7 dibagikan dengan A. Dan ini sudah selesai, kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ini. Kita selesaikan persamaan yang ini. Baik, karena mungkin kalau ditaruh di atas persamaannya jadi sulit, maka saya taruh di bawah. Ini saya sudah menaruh persamaan hasil dari yang kita kerjakan tadi ke dalam sini. Kita satukan dengan persamaan ini. Dan di sini tanda-tandanya juga sudah saya rubah karena di sini ada yang negatif, maka di sini saya rubah juga negatif karena positif dengan negatif hasilnya negatif. Jadi saya rubah dan ini adalah hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan di buku Walpole, tepatnya di 12.56. Di sini saya sudah memasukkan data-data dari Y, X1, X2, dan juga X3. Jadi di sini sekarang kita bakal mencari X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Serta juga nanti dengan jumlahnya. Sekarang kita mulai aja dari yang X1Y-nya. Kita pakai rumus sama dengan kita klik yang X1, kemudian kita kalikan dengan yang Y, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita tarik sampai bawah. Nah, selanjutnya yang X2 dengan cara yang sama, yaitu sama dengan X2-nya kita klik, kemudian kita kalikan dengan Y-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita blok datanya dari awal sampai akhir, nanti dia muncul sendiri nilainya.
Nah, seperti ini. Kemudian yang X3. Enter, kita klik datanya, kita blok dari awal sampai akhir untuk memunculkan nilai yang lainnya. Nah, sekarang untuk yang X1, X2, X1, X3, dan X2, X3-nya. Kita menggunakan rumus atau cara, yaitu sama dengan klik X1-nya, kemudian kita kalikan dengan X2-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik, kita blok sampai bawah. Selanjutnya untuk X1, X3-nya, yaitu X1-nya kita klik, kemudian kita kalikan dengan X3. Di sini kita klik, kemudian kita enter. Itu kita blok lagi dari awal sampai akhir. Kemudian yang X2, X3-nya, yaitu sama dengan X2-nya kita klik, kemudian kita kalikan dengan X3. Di enter. Kita blok datanya dari awal sampai akhir untuk mencari nilai yang lainnya. Selanjutnya kita mencari nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat, yaitu dengan cara sama dengan kita klik yang X1-nya, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita blok datanya sampai bawah. Begitu juga dengan yang X2 kuadratnya, yaitu sama dengan kita klik X2-nya, kemudian kita pangkatkan 2. Kita blok sampai bawah. Itu muncul hasilnya seperti. Dan yang X3 juga sama. Kita pangkatkan dengan 2, kemudian kita enter. Setelah itu kita blok sampai bawah. Jika sudah seperti ini, kita bisa menjumlahkan semua data-datanya ini dengan cara atau dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok data yang ini dari awal sampai akhir. Lalu kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita seret sampai ke samping supaya menghasilkan nilai yang lainnya. Yang ini juga sama, menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya. Dan kita enter. Kita klik, kita seret sampai ke samping akhir. Ini dia. Rapikan dulu. Nah, seperti ini. Kita tebalkan dulu. Supaya bisa terlihat membedakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke matriks A, yaitu dengan rumus yang awal ini kita kasih di N, N-nya itu ada 33, dengan 33. Kemudian X1-nya kita klik. Sebelumnya kita menuliskan di sini Y-nya, di sini X1-nya, kemudian di sini X2, di sini X3. Supaya nanti kita tidak perlu melihat bolak-balik, untuk mempermudah saja. Ini kita copy.
Nah, sudah seperti ini. Kita kembali ke matriks A-nya. Lanjut, ini tadi adalah M-nya, kemudian di sini adalah nilai sigma X1-nya yang ini. Ini kita klik, kita tulis dulu sama dengan, kemudian kita klik, kita enter. Di sini adalah X2 sama dengan X2-nya ini. Kita enter. Sama dengan ini kita klik X3-nya. Ini berurutan. Kemudian yang di sini juga dengan rumus X1-nya kita masukkan, di sini X2-nya kita masukkan, di sini X3-nya kita masukkan. Ini jadi seperti ini. Selanjutnya di sini kita pakai yang X1 kuadrat. Yang ini X1 kuadrat kita pakai sama dengan, kita klik, kita enter. Kemudian yang ini kita pakai X1 X2 sama dengan yang ini X1 X2-nya kita enter. Kemudian di sini kita pakai yang X1 X3 sama dengan X1 X3. Selanjutnya untuk yang di sini kita gunakan X1 X2 yang ini sama dengan X1 X2. Di sini kita gunakan X2 kuadrat. Kita beri sama dengan dulu. Kuadrat. Kemudian di sini sama dengan X2 X3-nya. Kemudian untuk yang ini kita gunakan dengan X1 X3. Kita klik, kemudian di sini sama dengan X2 X3. Kemudian di sini kita gunakan dengan X3 kuadrat. Sama dengan X3 kuadrat. Jadi seperti ini. Setelah itu, untuk selanjutnya kita mencari H. Matriks H-nya, yaitu dengan yang ini, sigma Y-nya. Kita tulis dulu sama dengan, kita klik, kita enter. Kemudian di sini X1Y-nya, yang ini. Kemudian kita enter. Sama dengan yang ketiganya ini kita gunakan X2Y-nya. Enter. Dan di sini kita gunakan X3Y-nya. Enter. Nah, setelah semuanya jadi, kita beralih ke matriks A1, A2, A3, dan A4. Di sini kita samakan dulu semuanya dengan matriks A-nya, supaya nanti mempermudahkan kita untuk mengerjakan selanjutnya dan memasukkan nilai ke matriksnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai matriks H ke dalam A1-nya, yaitu dengan cara kita klik yang ini dengan sama dengan, kemudian kita klik yang H-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi dan kita blok sampai bawah. Nah, kemudian yang A2-nya di kolom kedua, yaitu sama dengan, kita klik matriks H-nya, kemudian kita klik lagi, kemudian kita blok sampai bawah.
Dan X3-nya juga sama dengan seperti ini. Kita klik matriks H-nya, dan kita enter. Dan yang A4 juga sama dengan kita klik matriks H-nya di kolom yang keempat, kemudian Ibu kita klik matriks H-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi dan kita blok sampai bawah, dan ini dia hasilnya. Setelah itu kita mengisi determinan A-nya, yaitu dengan cara sama dengan M determinan buka kurung, kita blok semua data yang di matriks A. Kemudian kita enter. Ini juga sama, determinan A1 sampai A4 juga sama dengan rumus M determinan buka kurung, kita blok data A1-nya, kemudian kita enter. Dan ini juga kita blok data A2-nya, setelah itu kita enter. Ini juga kemudian yang terakhir determinan A4-nya dengan determinan buka kurung, blok datanya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ke B1, B2, B3, dan B4-nya, yaitu dengan rumus sama dengan determinan 1 dibagi dengan determinan matriks A. Kemudian kita enter, dan ini juga sama, determinan A2-nya kita bagi dengan determinan A-nya, kemudian B3 juga dengan determinan A. Nah, setelah semuanya selesai, kita beralih ke persamaan regresi bergandanya, yaitu dengan memasukkan nilai-nilainya, yaitu Y sama dengan B1-nya, yaitu 376,373. Kemudian ditambah dengan B2-nya, yaitu 0,014 X1 kemudian ditambah dengan B3-nya 0,003 X2 ditambah dengan B4-nya. Karena ini di sini ketemu dengan min, maka di sini kita tulis dengan min 0,011 X3. Nah, ini dia hasil persamaan regresi berganda dari 3 variabel. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari buku Walpole, tepatnya di 12.57. Di sini saya sudah
memasukkan data-datanya, kita tinggal mengerjakan saja yang ini, yaitu dengan cara yang pertama sama dengan kita klik X1-nya, kemudian kita kalikan dengan Y. Kemudian kita enter, kita blok datanya sampai yang di X6Y-nya, kemudian kita blok lagi sampai ke bawah. Nah, dan dapat hasilnya. Setelah itu kita pindah ke yang X1, X2, X1, X3, sampai seterusnya, yaitu dengan cara sama dengan X1-nya, kita klik, kemudian kita kalikan dengan X2. Nah, di sini, di depannya sini, kita tambahkan dengan US dollarnya, supaya memudahkan kita untuk mengerjakan, mencari nilai-nilai selanjutnya. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita tarik sampai sini. Kita blok dari atas sampai bawah untuk mencari hasil yang lainnya. Nah, setelah itu, yang X2 itu juga sama. Jangan lupa ditambahin US dollarnya. X2, kita klik, kita kalikan dengan X3. Tambahin. Kemudian kita enter. Kita blok. Sampai bawah juga. Selanjutnya yang X3. Dan cara X3 dikalikan dengan X4. Di sini kita tambahin, di sini yang di atas sini kita tambahin US dollarnya. Dan kita enter. Itu kita tarik dari X4 sampai X34 sampai X36. Setelah itu yang X4-nya juga sama. X4 dikalikan X5. X4 dikalikan dengan X5. Tambahkan dollarnya. Enter. Kemudian X5, X6-nya sama dengan X5-nya kalikan dengan X6. Tambah US dollarnya. Kita enter. Jadi hasilnya kita blok sampai bawah. Selanjutnya kita akan mencari yang dipangkatkan 2. Kita kembali lagi ke X1. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Dan kita enter. Kita tarik ke samping. Kita tarik ke bawah. Supaya kita cepat, tidak perlu menghitung satu-satu karena bisa menghemat waktu. Setelah itu kita mencari untuk totalnya. Totalnya itu nanti adalah untuk sigma, masing-masing sigma dari data-data ini, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya dari awal sampai akhir, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita geser sampai akhir untuk mendapatkan jumlah data lainnya.
Nah, sudah seperti ini. Kita tebalkan warnanya supaya terlihat berbeda. Dan juga kita copy yang atasnya supaya nanti kita tidak perlu menaikkan untuk melihat data-data yang mana saja. Kita taruh di bawahnya sini. Jadi jika sudah begini, kita mulai mencari matriks A. Yang pertama ini adalah, kalau kita mencari matriks di sini pasti yang pertama adalah nilai N-nya, yaitu ada 19. Sama dengan 19, kita enter. Kemudian di sini X1-nya sama dengan, ini kita klik, dan sama dengan X2-nya, dan sama dengan X3-nya, kemudian sama dengan X4, kemudian X5, kemudian X6. Selanjutnya yang ini juga sama, kita memakai X1, X2, sampai X6. Kita taruh dulu. Setelah itu kita akan mencari ke bawahnya dulu, yaitu dengan X1 kuadratnya. Dengan dulu. Setelah itu X1 kuadratnya kita klik, kemudian kita enter. Dan di sini nanti yang di bawahnya kita memakai X1, X2. Ini X1, X2. Enter, kita masukkan. Kemudian X1, X3. Kemudian X1, X4. Kemudian X1, X5. Kemudian X1, X6. Setelah itu yang di sini kita menggunakan X1, X2-nya lagi. X1, X2. Sama dengan dulu X1, X2. Kemudian di sini kita pakai X kuadrat, X2 kuadratnya. Kemudian di sini sama dengan X2, X3, X2, X4, X2, X5, X2, X6. Di sini kita memakai X1, X2, kemudian X2, X3, kemudian X3 kuadratnya. Dan yang di sini kita memakai yang X3, X4. X4, X3, X5, dan X3, X6. Setelah itu di sini kita menggunakan X1, X2, dan di sini menggunakan X2, X3. Ini kita menggunakan X3, X4. Dan di sini kita menggunakan X4 kuadrat. Setelah itu di bawahnya kita menggunakan nilai X4, X5. Ini yang tadi.
Di sini sama dengan X4 kuadrat. Kemudian di sini kita menggunakan X4, X5, dan juga X4, X6. Mana X4, X6. Selanjutnya, di sini kita menggunakan X1, X5 sama dengan X1, X5 sama dengan X1, X5, X2, X5, kemudian X3, X5, kemudian X4, X5, kemudian X5 kuadrat, dan di sini X5, X6. X5, X6. Selanjutnya di sini kita menggunakan X1, X6. Kemudian X2, X6. Kemudian X3, X6. Kemudian X4, X6. Kemudian X5, X6. Dan yang terakhir itu adalah X6 kuadrat. Nah, kalau sudah begini, kita mencari yang matriks H-nya, yaitu dengan sigma Y-nya, kita masukkan, kemudian sigma X1Y, kemudian X2Y, kemudian X3Y, kemudian X4Y, kemudian X5Y, dan X6Y. Saya di sini sudah memasukkan nilai matriks A1-nya, A2 sampai A7-nya itu kita copy dari, kita masukkan dari nilai matriks A-nya, yaitu dengan awal sama dengan kita tulis, kemudian kita klik yang awal ini, kemudian kita enter, selanjutnya kita blok semua blok ke samping, kemudian blok lagi ke bawah. Begitu juga sampai yang di A7. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai matriks H-nya ke A1 sampai A7. Yang pertama, yaitu kita klik kolom pertama di A1 dengan menggunakan sama dengan, kemudian klik awal matriks H-nya, kemudian kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita blok sampai bawah. Dan yang X2-nya di kolom kedua sama dengan, kita klik matriks H-nya, kemudian kita enter, kita blok dari awal sampai akhir. Dan A3-nya di kolom 3 sama dengan, kita klik matriks H-nya, kita blok sampai bawah. A4-nya juga sama, dan enter, klik, kemudian kita blok. A5-nya dengan, kita klik matriks H, kita enter, kita klik lagi, kita blok. A6-nya ini juga menggunakan rumus yang sama dengan kita klik yang matriks H-nya, kemudian kita enter, kita klik, dan kita sampai bawah. Kemudian yang A7, kemudian kita blok sampai bawah.
Setelah semuanya kita kerjakan, dari matriks A, H, dan A1 sampai A7, selanjutnya kita mencari determinan A dari A, A1 sampai A7, yaitu dengan cara sama dengan M determinan dalam kurung kita blok semua data yang ada di matriks A, kemudian kita enter. Dan yang A1 sampai A7 juga sama, menggunakan rumus A determinan buka kurung A1, kita enter. Ini juga sama. Selanjutnya yang A3. Yang A5, kita blok datanya, kemudian kita enter. A6, dengan M determinan A6 dan yang terakhir A7. Kita enter. Selanjutnya kita beralih ke B1, B2, B3, B4, 5, 6, 7 dengan menggunakan rumus sama dengan yang B1-nya A1 dibagi dengan determinan A-nya, kemudian ininya juga sama. Yang A2 dibagi dengan matriks determinan A-nya. Kemudian yang ini juga sama. 4 dengan A4 dibagikan dengan A. B5. B6. Dan juga yang terakhir B7. Nah, setelah semuanya ini selesai, kemudian kita tinggal masukkan saja sesuai dengan persamaan regresi linier bergandanya, yaitu sama dengan sini B1-nya kita masukkan. Karena di situ dia minus, jadi kita tulis minus 797,93 ditambah dengan B2-nya ini 3793,47. X2, jangan lupa itunya ditulis. Kemudian yang B4-nya, B3-nya, karena di situ dia bernilai negatif ketemu positif jadi negatif, di sini kita tuliskan aja dikurang atau negatif 18.601,3 X2. Satu ya, bukan X2. Di sini baru X2. Kemudian ditambah dengan
B4X3. B4-nya minus berapa itu? 9,430 X3, kemudian ditambah dengan B5X4, karena di situ minus, jadi di sini juga minus, 3,641 X4 ditambah dengan B6X5, ini B6-nya, karena dia positif tetap positif, 16, 10, 23 X5 tambah dengan B7-nya di sini yang bernilai positif juga, 2103, X6. Nah, ini dia hasil dari persamaan regresi linear berganda dengan 6 variabel di buku Walpole 12.57. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahannya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.